Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dengan NIM 22349010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul perubahan suhu permukaan tanah atau land surface temperature yang menyebabkan terjadinya musim kemarau di wilayah Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada umumnya, kekeringan terjadi karena disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi hidrologi di suatu daerah. Keberadaan vegetasi sangat berpengaruh terhadap banyaknya radiasi matahari yang mengenai permukaan bumi, sehingga memicu terjadinya perubahan suhu permukaan bumi atau land surface temperature. Keadaan ini dapat menjadi pemicu menipisnya tingkat ketersediaan air, sehingga terjadi kekeringan dan kemarau. Pada pertengahan tahun 2025, dari bulan Mei hingga September, terjadi kasus kekeringan di beberapa daerah Kabupaten Agam, termasuk Kecamatan Tilatangkamang, sehingga menyebabkan ketersediaan air menipis dan terjadinya gagal panen. Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, perubahan suhu permukaan dan tingkat kerapatan vegetasi dapat dideteksi, sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya hubungan antara perubahan suhu permukaan tanah dengan terjadinya kemarau dan kekeringan di wilayah Kecamatan Tilatangkamang. Selanjutnya, fokus penelitian, yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa perubahan suhu permukaan tanah dapat terjadi? Kedua, apa kaitan antara perubahan suhu permukaan tanah dengan terjadinya kemarau dan kekeringan? Yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk penanganan masalah kekeringan dan kemarau yang terjadi? Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Ada 3 tujuan dari penelitian. Yang pertama, mendeteksi perubahan suhu permukaan tanah secara periodik dan melakukan perbandingan. Yang kedua, mengkaji kaitan antara perubahan suhu permukaan tanah dengan terjadinya kemarau dan kekeringan di wilayah Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga, menemukan solusi yang tepat untuk penanganan masalah kemarau dan kekeringan yang terjadi. Tinjauan pustaka. Ada 3 konsep kunci pada bagian ini. Yang pertama, perubahan suhu permukaan tanah. Perubahan suhu permukaan tanah merupakan keadaan di mana terjadinya peningkatan atau penurunan suhu tanah permukaan bumi yang merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara permukaan tanah dengan atmosfer serta pertukaran energi di antaranya. Yang kedua, NDVI dan LST. LST adalah suhu tanah permukaan bumi yang merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara permukaan tanah dengan atmosfer. Sedangkan NDVI adalah indeks tingkat kehijauan atau aktivitas fotosintesis pada tanaman yang dapat memberikan informasi tingkat kerapatan vegetasi. Yang ketiga, citra Landsat 8L1T. Citra Landsat 8L1T merupakan gambaran pengamatan permukaan bumi yang menyediakan citra multispektral dengan 11 band. Memiliki resolusi 30 meter untuk band inframerah dekat dan inframerah gelombang pendek, 100 meter untuk band termal, dan 15 meter untuk band pankromatik. Selanjutnya, kerangka konseptual. Perubahan suhu permukaan tanah merupakan keadaan di mana terjadinya peningkatan atau penurunan suhu tanah permukaan bumi yang merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara permukaan tanah dengan atmosfer. Perubahan ini disebabkan oleh faktor tingkatan kerapatan vegetasi dan peralihan fungsi lahan. Ketika tingkat kerapatan vegetasi menurun, keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya suhu permukaan tanah, sehingga dapat memicu terjadinya kekeringan karena minimnya jumlah kanopi yang melindungi tanah dari radiasi langsung matahari. Berikut ditampilkan kerangka konseptual. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tilatangkamang yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Secara astronomis, Kecamatan Tilatangkamang terletak pada rentan garis lintang 0 derajat
1 menit 34 detik sampai 0 derajat 28 menit 43 detik lintang selatan, dan garis bujur terletak pada 99 derajat 46 menit 39 detik sampai 100 derajat 32 menit 50 detik bujur timur. Wilayah Kecamatan Telatangkamang ini memiliki luas sekitar 95,86 sampai 105,90 km persegi dan terletak pada ketinggian sekitar 800 sampai 1100 mdpl dengan suhu rata-rata 19 sampai 22 derajat Celcius. Wilayah ini terdiri dari 3 kenagarian utama, yaitu Gadui, Kapau, dan Koto Tangah. Berikut tampilan wilayahnya. Selanjutnya bagian desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan penggunaan data dan analisis data numerik. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis atau kesimpulan sementara berdasarkan teori yang telah ada dan penelitian terdahulu. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu seperti laptop, software NV, dan software ArcGIS. Bahan yang digunakan yaitu 3 citra Landsat 8 L1T dan data SAP. Berikutnya adalah bagian tahap penelitian. Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi literatur dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan data berupa data citra Landsat 8 dan data SAP. Yang ketiga adalah pengolahan data. Di sini kita melakukan koreksi, pembuatan NDVI, LST, dan melakukan klasifikasi. Selanjutnya adalah analisis perubahan suhu permukaan tanah. Dan tahapan terakhir adalah uji akurasi. Selanjutnya adalah harapan dari penelitian ini. Yang pertama, dapat memvisualisasikan suhu permukaan di kawasan Kecamatan Telatangkamang. Kedua, dapat memberikan bukti berupa suhu permukaan tanah di Kecamatan Telatangkamang dalam bentuk visual pemetaan. Yang ketiga, dapat membuktikan hubungan yang jelas antara perubahan suhu permukaan dan tingkat kerapatan vegetasi dengan terjadinya kekeringan dan kemarau. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang tepat untuk penanganan masalah kemarau dan kekeringan yang terjadi. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan manfaat dari penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ketika tingkat kerapatan vegetasi menurun, keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya suhu permukaan tanah sehingga dapat memicu terjadinya kekeringan karena minimnya jumlah kanopi yang melindungi tanah dari radiasi langsung matahari. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan solusi yang tepat sasaran dalam penanganan masalah kemarau dan kekeringan yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi intensitas kemarau sehingga alokasi air dapat dilakukan dengan optimal. Sekian presentasi dari proposal tugas akhir saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.